Bismillah, para sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada sore hari ini kita masih tetap mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, kesehatan, kesempatan, hidayah yang dengan semuanya kita masih terus bisa melangsungkan aktivitas-aktivitas yang mulia, bernilai ibadah semuanya insya Allah, lebih-lebih di saat ini bulan Ramadan, di mana doa kita alhamdulillah Allah kabulkan, Allah sambungkan usia kita hingga nyambung dengan bulan Ramadan yang kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa syahrul Ramadan syahrun li hasadi zar'i, bulan manen. Jadi kita ini panen kebaikan, panen fadilah, panen pahala, panen keberkahan, yang semuanya itu untuk kita jadikan sebagai bekal untuk melakukan perubahan dalam artian perubahan yang mengarah ke lebih baik tentunya, bukan asal berubah ya. Karena orang yang sungguh-sungguh, orang yang serius, orang yang mukhlis itu selalu terjadi perubahan pada dirinya, ya, perubahan dalam artian menuju kebaikan, menuju yang lebih baik. Sebagaimana dikatakan oleh Abul Qasim Al-Junaid, itu beliau mengatakan as-shadiq yataqallabu fil yaumi arba'in marrah wal murai yathbut ala halatin arba'in sanah. Ada yang menyangka salah cetak, salah tulisan ya, karena doa kita itu sabit qulubana ala dini, kok di sini malah yataqallab kata-katanya. Jadi as-shadiq itu bukan sekedar jujur dalam artian omongan kita bersesuaian dengan tindakan, bukan, tetapi shadiq itu makna asidku itu punya makna komitmen, punya makna kesungguhan, punya makna keseriusan, punya makna ketulusan, ya, sidku. Abu Bakar As-Siddiq itu bukan hanya sekedar jujur dalam artian ketepatan antara omongan beliau dengan tindakan, bukan sekedar itu, tapi beliau ini ya membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan bersungguh-sungguh di dalam menjalani apa yang diarahkan oleh Rasulullah. Jadi asidku, maka as-shadiq kita diperintahkan juga wa kunu ma'as-shadiqin, karena as-shadiq yataqallabu fil yaum arba'in marrah. Orang yang sidku, yang memiliki sifat as-sidku, yang tulus, yang serius, yang sungguh-sungguh itu bisa melakukan perubahan fil yaum, dalam satu hari itu arba'in marrah, 40 kali. Wal murai lawannya as-shadiq, orang yang tidak ikhlas, orang yang terdapat pada dirinya riya, ya. Yathbut ala halatin, dia panjat tetap aja dalam satu keadaan, enggak mengalami peningkatan, kalau gitu bisa dianggapnya tidak mengalami peningkatan, bukan istiqomah berarti, karena istiqomah itu mudawamah alal khair ya. Di sini tidak mengalami peningkatan arba'in sanah, meskipun 40 tahun tidak ada peningkatannya. Nah, dalam hal ini yataqallab di sini kalau Imam Nawawi memberikan penjelasan, jadi orang yang memiliki sifat asidku itu ya dulu ma'al haq haitsu madara, dia terus mengikuti al-haq kemana al-haq ini mengarahkan. Kalau dia di satu saat atau di satu tempat yang kala itu yang afdal sholat, kalau dia di skala itu yang dihadapi yang afdal istiqbal dzuyuf, istiqbal dzuyuf atau ikram dzuyuf. Kalau di kala itu kondisi yang afdal tilawatul Quran, tala al-Quran dan sebagainya. Jadi Imam Nawawi menjelaskan yataqallab di sini adalah yadur ma'al haq haitsu madar. Jadi selalu mengalir bersama al-haq kemana al-haq itu memanggil.
Mana yang paling afdal? Nah, artinya mengalami perubahan mengarah kepada kebaikan. Kita ingin menjadikan ya momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan yang mengarah kepada yang lebih baik. Barangkali di antara kita ada yang punya problem, ya, punya kebiasaan yang mungkin kurang baik, ingin merubah. Saat ini paling tepat, ya. Selama ini misal kemarin kalau Ustaz Dzikri memberikan tadzkirah di depan para santri, ya selama ini kok ya hanya pernah tidak terlambat misalkan, ya mudah-mudahan merubah menjadi pernah terlambat saja, ya, ke masjid, ya. Kan ada di antara ustadz yang pernah tidak terlambat. Mana yang lebih baik, pernah tidak terlambat dengan pernah terlambat? Jadi misalkan ini saatnya bagi kita yang punya problem yang lain, barangkali yang merasa punya problem. Tapi kalau tidak merasa punya problem, itu problem dia sendiri itu, ya. Kalau sedang tidak merasa punya problem, itu problem. Orang semuanya punya masalah. Nggak merasa punya masalah, dia sedang bermasalah, ya. Itu yang punya masalah apa? Jadi saat ini saat yang kita memohon kepada Allah untuk bisa melakukan perubahan yang lebih baik. Perubahan itu kita memulai tentu, ya, dari perubahan ruhiyah kita, perubahan di dalam urusan hati kita, ya. Ya kita mesti harus memberikan perhatian kepada ruh. Ini saya tidak akan membahas tentang perbedaan ketika disebut bersamaan, ya. Kadang tarbiyah ruhiyah, ada tazkiyatun nafas, ada sifaul qulub, ada macam-macam, ya. Nanti kalau di kalangan itu ada torekot, ya. Saya sampai pernah disampaikan kemarin ketika ada teman-teman yang dari santri Nahdien itu, saya nggak bisa berpikir, Ustaz, kok bisa dengan membahas fikih, membahas akidah, membahas macam-macam, kok nggak ada materi torekot itu, terus gimana cara intifaknya, apa nggak terhambat untuk menjadi tawadhu? Cuma beda nama, Mas, saya bilang. Namanya di kami namanya tarbiyah ruhiyah, namanya tazkiyatun nafas, dengan namanya torekot, cuma beda begitu, ya. Saya sampaikan beda nama saja, tapi sejatinya kita ada namanya tazkiyatun nafas, ada tarbiyah ruhiyah. Saya lanjutkan, ya. Kita perubahan itu kalau kita memulai dari perubahan spiritual, ya, dari perubahan dari hati kita, insya Allah nanti akan lebih mudah. Karena kalau perubahan fisik itu, ya sebagaimana Imam Ghazali beliau mengatakan, wa'lam annal jasada markabur ruh, yang namanya jasad itu markab ruh, itu kendaraannya ruh. Waruh hiyal asl, aslinya ya itu adalah ruh. Wal jasad tabiun laha, wa innama khuliqal jasadu liyakuna alatan liruhin bitahsili kamaliha, ya. Jadi yang kita utamakan adalah ruh. Maka Imam Ghazali juga di dalam kitab Ihya beliau mengatakan yang artinya sungguh khasyarah, sungguh tragis, ya, orang yang memperhatikan raganya atau jasadnya padahal dia bakal membusuk, sementara terhadap sesuatu yang akan hidup selamanya, ya, nggak pernah akan mati, malah justru abai, yaitu ruh, ya. Jadi sungguh tragis, ya, sungguh sangat, ya, kalau sampai seperti itu, ya. Maka dari itu, ya, mari saya yakin kita semuanya, ya, kita tidak perlu istilahnya mengoreksi satu persatu, tapi ya masing-masing kita semuanya ala nafsihi basirah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqama adirah. Kita itu terhadap diri kita sendiri itu insya Allah kita tahu, ya, bisa mengerti, bisa menilai secara jujur kayak apa. Walau alqama adirah, kadang-kadang kita seringkali beralasan-alasan mau menyampaikan berbagai atau kalau bahasa alqama adirah itu sering ngeles. Walaupun sering ngeles, tapi pada dasarnya ya ngerti. Nah, oleh karena itu, ya sekalian, para asatid, kita manfaatkan kesempatan ini, ya. Jadi kami yakin
kata-kata la'allakum tattaqun itu maknanya sangat sangat luas secara kontekstual, secara kehidupan kita atau dampak secara kehidupan kita sampai pada sosial itu maknanya sangat luas ya arti itu. Jadi bisa berarti juga ya namanya madrasah Ramadaniyah itu memiliki dampak yang banyak ya. Maka sampai ada buku tapi objeknya wanita ya, kuni imro'atan Ramadaniyatan ya. Ada kutip kecil yang saya terjemahkan, jadilah kamu wanita muslimah sukses berRamadan ya. Kita kalau sampai tidak ya kata Nabi roghima anfumriin ya, sama celaka, rugi, betul merugi. Dakhala alaihi Ramadan summa in salakha falam yughfar lahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang memasuki bulan Ramadan lalu kemudian falam yughfar lahu, kok sampai dosanya tidak diampuni, itu sungguh keterlaluan ya. Jadi mari para asatid, ikhwan yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya saya berharap nanti Ramadan ini juga secara idarah nanti ada perubahan ya, perubahan secara etos kerja kinerja kita. Saya berharap nanti ada perubahan, jadi semakin disiplin mungkin ya, semakin amanah. Kemudian juga karena Ramadan ini yang sangat penting, Ramadan ini juga mengajarkan kita untuk bersabar. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita kalau ada fa insyabahu ahadun fakul inni shaim ya, kalau ada orang yang ngajak ribut dengan kita, maka kita katakan saya sedang berpuasa, saya sedang shaum ya. Ini menunjukkan bahwa ini mestinya dari sini kita bisa puasa kita harus berdampak pada bagaimana meminimalisir konflik kita. Alhamdulillah saya bersyukur betul dari syahadah ini Allah jaga semuanya. Doa-doa kalian semuanya dikabulkan oleh Allah. Ya, saya yakin di antara kita-kita ini ada yang bermunajat di kesepian ya bersama Allah yang akhirnya dikabulkan hingga kondisi kita, kekompakan kita terjaga. Jadi Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina sebagainya. Saya yakin banyak yang berdoa seperti itu. Kita juga mudah-mudahan siam kita memberikan dampak kepada kita lebih hakim, lebih santun, apalagi didukung dengan kita ini terus belajar mencari ilmu terus, karena namanya sifat hakim, sifat hikmah itu terkumpul padanya berbagai kebaikan. Ada ilmu, ada kesabaran, ya, ada kedewasaan di dalam hikmah. Maka wamayu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Kemudian juga saya berharap nanti saum kita meningkatkan rasa tanggung jawab kita. Ya, karena ini akan mengajarkan kita tepat waktu, komitmen. Kemudian mudah-mudahan juga akan membiasakan melatih kita ada konsistensi dalam urusan ibadah gitu. Nanti saya minta kepada saya sering berpikir kalau saya ini orang anggota masyarakat datangnya ke masjid kok mesti harus mendengar adzan dulu. Nah, orangnya kayak gitu semua kira-kira ya kayak apa nanti jadinya. Tapi alhamdulillah ada orang kayak Ustadz Habib. Kalau kayak Ustadz Mustaqim semua terus gimana ya? Nanti alhamdulillah ada orang kayak Ustadz Habib. Tapi mestinya kita harus berpikir, harusnya orang yang seperti saya ini harus bisa menghidupkan masyarakat sebagaimana semestinya. Artinya waktu adzan ya jangan terlambat ada yang adzan. Nah, kalau kita mengukur menimbang diri kita seperti itu, insya Allah kita ini akan ada rasa tanggung jawabnya. Jadi itu kemudian juga saya berharap juga nanti ada pengaruhnya dalam urusan kinerja kita, dalam urusan muamalah, menjaga amanah juga. Juga amanah ini penting. Kadang-kadang saya ini sering suka menangis dan kadang merasa barangkali ini dosa saya yang menghambat banyak. Kita ini kalau membeli begitu mudahnya, tapi merawat itu Masya Allah.
Padahal semuanya itu nanti semuanya pasti ada pertanggungjawaban. Semuanya ada pertanggungjawaban. Saya kadang kalau lihat kursi ada di atas masjid sampai berhari-hari, padahal kelihatan nggak berpindah-pindah ya. Seperti papan tulis terbuat dari triplek, terus dihujankan, dipanaskan, padahal itu juga ada tuannya harusnya. Ini kan dosa-dosa kita yang kalau kita tidak perhatian, tidak peka ya. Saya ini kepekaan ini penting ya. Kadang kita harap kepekaannya tapi malah yang muncul sensinya ya. Maaf ya, mudah-mudahan. Jadi Madrasah Ramadan ini kami berharap bisa membentuk kita menjadi lebih peduli, lebih santun, lebih kompak ya, lebih disiplin, lebih itu sebenarnya makna daripada kalimat jamiah, yaitu la'allakum tattaqun. Satu sebuah kalimat yang singkat kata tapi padat makna. Mudah-mudahan itu nanti kehidupan kita ini semakin baik, semakin produktif. Kita ini, mohon maaf kalau saya melihat tentang keterpanggilan itu, insya Allah itu yang dimiliki kelebihan para aktivis. Kita ini basisnya para aktivis, keterpanggilan, kesemangatan, keberanian. Tapi tentang intidamnya, tentang terorganisirnya dengan baik, itu kadang-kadang ya, maka dari itu ini harus dilengkapi agar supaya nanti ya keterpanggilan itu di manage dengan sebaik mungkin sehingga nanti nggak ada ruang-ruang yang loss daripada job kita ya. Dan kalau sampai dievaluasi masih ada yang lost job, berarti harus diperjelas nanti begitu ya. Insya Allah kita meniatkan idarah kita ini bisa mengurus berbagai persoalan ya, persoalan fisik maupun urusan software ataupun hardware ya, itu mudah-mudahan bisa mengcover semuanya. Kalau tidak, perlu dievaluasi agar semuanya bisa tercover dengan idarah kita, dengan nizam kita. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam, sehingga kita betul-betul menjadi qawi dan amin, menjadi orang-orang yang profesional dan juga yang memiliki keamanan yang kuat. Para asatidz yang dirahmati Allah, ya mudah-mudahan pondok ini selalu bisa memberikan maslahah, karena selama ini alhamdulillah kita ini sudah semakin terbuka, karena memang strategi menutup diri itu biasanya karena kompensasi daripada kekurang siapan kita untuk kepermukaan ya. Nah, mudah-mudahan ini bukan karena indikasi daripada semacam kefuturan, keterbelakangan, tetapi karena kita selama ini berproses mencari bekal, dan akhirnya saat ini memang saatnya kita terbuka dan membersamai umat. Dan alhamdulillah sekarang, kalau dulu itu kan ustadz nikah dengan orang kampung itu jadi masalah, disembrit sama Ustadz Mukhlis itu dulu. Kalau belum, sekarang alhamdulillah malah kita hasung ya, ada. Tapi ya tentunya antum punya standar dan prioritas ya. Artinya ya sebelum dibini ya dibina. Adanya dibini itu karena sudah selesai pembinaan begitu ya, jadi baru dilakukan pembinian begitu ya. Kalau yang sudah belum dibina kok sudah dibini dulu, berarti disusulkan. Sekarang tanggung jawab, dan alhamdulillah ya sekarang kita ini mau tinggal di kampung manapun di sekitar pondok itu nyaman hari ini, nggak kayak dulu ya. Situ masa lalu kita ya. Jadi mudah-mudahan semakin mendewasa, walaupun kita tetap ya memiliki semacam pilihan ya, tapi kita sekarang sudah lebih toleransi, dan setelah kita membuka diri, akhirnya umat ini juga ya, saya sendiri ternyata setelah kami merubah ya ada perubahan baik. Saudara saya itu dulu anti sama sekali, tidak, tapi karena kesalahan saya ternyata,
Hari ini alhamdulillah masjidnya yang mengisi sepenuhnya dari DS ya. Dia jadi ketua takmir masjid, didesak dengan umatnya juga, dengan jamaahnya, karena mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak berlebihan, masjid-masjid yang maju, yang banyak hidup itu banyak disupport oleh DS, akhirnya agar masjidnya maju disupport, minta support oleh DS juga akhirnya ya. Dengan tetap ada perbedaan-perbedaan yang kita saling tafahum dalam urusan perbedaan, kita juga semakin beradab di dalam mensikapi khilafiyah insyaallah begitu. Mungkin ini yang saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kembali kepada Munadzim Barnamij. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.